Semua orang bilang, kerja di rumah sakit jiwa itu soal sabar dan keberanian. Tapi mereka lupa satu hal, kadang, pasien yang paling diam, justru sudah lama meninggal. Seorang pria muda dengan seragam satpam berdiri di depan bangunan rumah sakit jiwa tua yang suram dan berkabut. Logo RSJ tua terlihat di gerbang besi berkarat, lampu redup menyala samar, langit senja gelap dan angker. Rudi, 27 tahun, baru saja diterima kerja sebagai security malam di sebuah rumah sakit jiwa tua di pinggiran kota Bandung. Rumah sakit itu punya reputasi buruk. Sudah beberapa tahun, tak ada yang mau jaga malam. Tapi Rudi butuh uang, dan dia pikir, masa sih cuma jaga doang, bisa serem. Rudi duduk di ruang pos keamanan, layar CCTV hitam putih menunjukkan lorong kosong rumah sakit. Ia meminum kopi instan, mencoba tetap tenang. Malam pertamanya berjalan tenang. Hingga pukul 1 dini hari, salah satu monitor CCTV tiba-tiba bergaris. Lorong barat, menuju bangsal pasien tanpa keluarga, menampilkan bayangan hitam berdiri diam. Tampilan layar CCTV yang berisik dengan noise, menunjukkan siluet hitam berdiri di ujung lorong rumah sakit yang remang-remang. Kamera seolah rusak. Rudi langsung menuju lorong itu, tapi ketika sampai, tidak ada siapa-siapa, hanya lampu yang berkedip, dan bau aneh, seperti daging basi. Lorong kosong dengan lampu neon berkedip, dinding cat terkelupas. Rudi berdiri sendiri, menatap ujung lorong dengan ekspresi tegang. Pagi harinya, saat pergantian shift, Rudi menceritakan insiden itu, tapi seorang perawat senior hanya tersenyum. "Oh, kamu sudah lihat dia?" "Ya," katanya pelan. "Lorong barat itu dulu, bekas pasien bernama Pak Taryo. Pasien paling pendiam, gak pernah ngomong sepatah kata pun. Tapi suatu malam, dia bunuh diri, dengan sendok makan." Flashback rumah sakit. Seorang pria tua Pak Taryo, pasien dengan wajah pucat dan mata kosong, duduk diam di tempat tidur rumah sakit dengan tangan memegang sendok bengkok berlumur darah. Sejak itu, CCTV di lorong barat sering rusak. Kadang muncul bayangan, kadang suara langkah. Tapi yang paling menyeramkan adalah, ada yang masih memberi makan dia. Piring makanan diletakkan di ranjang kosong dalam ruangan gelap. Tapi sendok di piring sudah terpakai, tidak ada orang di ruangan. Malam kedua, Rudi sengaja membawa kamera HP untuk merekam lorong itu. Ia duduk diam menunggu di ujung lorong. Jam menunjukkan jam 1:08. Lalu, dari rekaman kameranya, seseorang keluar dari salah satu kamar. Tapi mata Rudi tidak melihat apapun secara langsung. Tampilan kamera HP memperlihatkan sosok pasien tua bayangan transparan berjalan keluar dari pintu kamar. Sementara Rudi yang merekam, tidak melihat apapun. Rudi panik. Saat kembali ke pos, ia melihat piring makan di kamar kosong itu telah kosong. Dan di dinding, ada coretan yang belum pernah ia lihat. Tulisan di dinding rumah sakit dengan huruf besar merah, "Jangan ganggu aku lagi." Dinding kotor dan penuh goresan kuku. Setelah malam itu, Rudi tidak datang lagi. Ia keluar tanpa mengambil gaji, tapi 3 minggu kemudian, ia kembali. Bukan sebagai satpam, tapi sebagai pasien. Ia terus mengulang kata yang sama, setiap malam. "Saya cuma mau minta maaf, saya ganggu dia." Rudi duduk di ruang pasien rumah sakit jiwa, dengan tangan terikat, mata melotot kosong, dan terus berbisik lirih, "Saya minta maaf, saya ganggu dia." Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Tapi sejak malam itu, tidak ada lagi satpam yang berani jaga di lorong barat. Lorong rumah sakit jiwa yang kosong, gelap, dengan kamera CCTV rusak tergantung, dan bayangan samar seseorang berdiri jauh di ujung. Jika suatu saat kamu masuk rumah sakit, dan mendengar langkah kaki di malam hari, pastikan, itu bukan langkah dari lorong yang sudah lama, tidak dihuni manusia.